Ketemu lagi dengan kami dari channel Newsline Official. Pada kali ini kita akan informasikan beberapa video kompilasi yang untuk menunjukkan kepada kalian betapa perilaku Oknum Habib bisa membuat para muhibin semakin dungu ya, semakin bodoh. Ini ada ditemukan Habib Gile ya. Habib Gile dianggap wali. Ya, sebelumnya sudah banyak tuh video-video ini yang terbaru saudari. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Habib Ba'alawi ini dibiarkan doktrin-doktrinnya mengaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak terbukti, wah benar kata Dr. Ubaidillah, nanti bisa terjadi pembodohan massal. Kan mereka itu membodohi umat bangsa ini dengan doktrin cerita-cerita kurafat mereka paling mulia harus dihormati. Dari semuanya itu akhirnya memunculkan sebuah stigma bahwa Habib itu semuanya wali. Yang gendeng pun dianggap wali. Yang hidup harus dimuliakan, yang mati pun harus dimuliakan. Supaya yang mati itu mendapatkan banyak sekali kunjungan ziarah dari mukibin yang sudah dibodohkan, yang sudah dibikin kehilangan akal sehat ya. Ya, saya akan sampaikan dulu sebelum saya tunjukkan videonya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat ya, ditambah dan diluaskan rezekinya, sehat lahir dan batin ya. Tolong sabar menunggu sebentar lagi. Oke. Semoga kalian diberikan umur yang panjang, usia yang panjang, yang penuh barokah, dan semoga kalian diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti. Berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab secara filolog dan tes DNA, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW, tetapi justru terindikasi kuat, terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi karena berdasarkan tes DNA, haplogrup mereka adalah G, saudara. Ya, terima kasih saudaraku dari Al-Banjari, Martapura sudah hadir. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ada sejumlah video kompilasi yang akan saya tunjukkan. Bukti-bukti pembodohan dari oknum Habib Ba'alawi kepada muhibin. Akhirnya muhibin menjadi bodoh. Ya, jadi ini katanya ketemu seorang Habib gila dan itu dianggap wali. Berarti yang menemukan ini wali ya, karena ada ungkapan itu dari Ba'alawi itu ya, sesama wali yang tahu itu wali. Terima kasih dari Bang Faisal. Sudah hadir Bang Arkan Faisal Semarang, nyimak bosku, terima kasih sudah berkenan hadir lagi. Pangeran dari Pangeran Pongkeng, terima kasih dari Sumenep. Ya, dari Sumenep ya. Oke, kita simak videonya ini ya. Membagongkan. Kita akan mereaction satu video pendawiran, apalagi kalau bukan klaim-klaim menjadi wali, klaim-klaim karamah para wali. Dan ini video cukup lucu bagi saya teman-teman ya, karena ada abang-abang yang mengaku dirinya membongkar kewalian seseorang ya. Kalau diperhatikan di judulnya, 25 tahun Habib ini berpura-pura menjadi gila ya, akhirnya terbongkar ternyata beliau adalah seorang waliullah. Dan yang membongkar katanya kewaliannya adalah dia, si abang ini. Nah, berarti abang ini juga mengklaim dirinya sebagai wali dong. Ya, karena ada istilah dari kalangan mereka, teman-teman, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui seorang itu wali kecuali dia juga seorang wali, ya. Berarti abang ini karena mengaku bisa membongkar kewalian Habib di video ini, berarti dia juga seorang wali. Luar biasa. Coba teman-teman kita simak video dari abang-abang ini yang katanya membongkar kewalian seorang. Ini dia videonya. Itu baik kan? Ayah ya, Buat profesor aku. Jadi orang ya saudara-saudaraku, bila Habib yang sudah 25 tahun berjalan kaki dari ujung Jawa, Madura sampai ke ujung Kuba. Kalau dia ini insya Allah sama saya ketahuan. Ini pura-pura majlub. Ini pura-pura inilah, tapi sebenarnya dia ini
Menurut versi saya, menurut versinya dia. Inilah pakunya bumi. Oyo canting eros kena cerita ya. Doakan kulai bib. Doakan bib. اللهم صل على حبيبك سفينا وكرمنا واذكرنا ولنا محمد وعلى وتبارك على كل الصحابة رضي أجمعين آمين حقا في مجده يا ربنا لك الحمد فما ينبغي لوجهك عظيمك وسلطانك آمين اللهم استجبنا ببابنا ببابك كرمك جميع آمين الله يا مولانا سابنا برنا ومسابنا وقبرنا وصلنا جادة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم بكرامتي وكرامتنا بخصوصا يا رب بجميع ولي الله آمين يستجيب لنا بدعاءنا ودعاء يا الله آمين بقبولنا حسنا جميع الناس يا الله آمين بأمور الدنيا والآخرة يا الله يا آمين يا الله ويا الله يا رحمن يا رحيم آمين اللهم قاضي الحاجات في الدنيا والآخرة يا الله آمين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأولي آمين والعفات آمين تجلنا من الحاجات آمين ارفع درجات تصل من البحارات آمين حياتي بعد الممات أهلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين تبارك ربك ربي جاتي أما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Beb, makasih ya. Saya minta maaf. Kalau rahasia Habib kebuka sama saya minta maaf ya. Ini udah kehendak Allah. Amin. Ini udah izin Allah. Suruh membongkar Habib. Ya. Udah izin Allah. Sekarang wali ngerokok ada teman mau ke tanah haram. Sekarang lagi ditunggu. Ya, lagi ditunggu sama aromanya Syekh Abdul Karim dan aromanya Syekh Nawawi. Tawagin kau. Amin. Kira juga seraku saudara kayak kita semua. Amin. Habib Muhammad Mustafa. Amin. Yang mana beliau sudah 25 tahun berjalan kaki dari ujung Jawa sampai Sangiang Sirah. Nah, dia ini lagi menutupi dirinya. Amin. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membongkar rahasia Habib Mustafa ini. Amin. Dia ini min jumlatil aulia karena dia ini adalah seorang pakunya bumi atau intelijen. Amin. Intelijen dari wali-wali Allah. Amin. Mengontrol keadaan alam dunia ini. Amin. Ya, Habib, Iran. Kok abang Ya, itulah otaknya Muhyiddin yang sudah konslet. Inilah saudaraku korban pendoktrinan dari Habib Ba'alawi menjadi seperti itu ya. Kok bisa pribumi masih ada yang mau dibodoh-bodohin oleh orang Habib Ba'alawi ya. Jadi harusnya ini orang dibawa ke rumahnya Pak Purnomo belajar baik itu. Pak polisi yang suka menolong para orang-orang yang mendapatkan gangguan kejiwaan itu. Nah, tahu ini harusnya dibawa ke Lawang sana, di rumah sakit jiwa Lawang. Ya, bukan malah dibilang itu adalah wali Allah. Astagfirullahaladzim. Itu namanya orang gila, sesama orang gila dilarang mendahului. Hanya orang gila yang tahu bahwa dia orang gila. Oke, saudara gimana ini pendapat kamu? Sebelum saya tunjukkan video berikutnya, bagaimana doktrin Habib benar-benar kalau dibiarkan bisa membuat manusia-manusia Indonesia mengalami pembodohan massal. Oke, dari siapa ini yang sudah? Dari Arya Kusuma Mataram, terima kasih hadirnya ya. Mudah-mudahan semakin setia menemani kita kalau kita cuap-cuap di channel ini ya. Kemudian Bang Sukriyadi, terus Gus berikan pencerahan kepada kita. Lah iya loh Bang, kok bisa ada orang gila dibilang wali Allah. Ini Muhyiddin udah konslet nih. Makanya saya bilang tadi, ya hanya orang gila yang tahu dia orang gila. Atau hanya orang gila yang menganggap seorang yang gila dianggap wali. Astagfirullah. Oke, dari Bang Areng, terima kasih. Malang Selatan hadir. Kiai Imat maju terus ya. Udah jelas Muhyiddin dibodohi, dibohongin, Habib gile, sama-sama gila ya. Oke, aduh, ngakak saya.
Bang Lincai, Bonca, terima kasih hadirnya lagi. Ini kita perlu up lagi Bang Lincai karena banyak orang makin gile gara-gara dipercaya orang gile itu sebagai wali. Jadi pura-pura gile akhirnya banyak juga tuh. Kemudian banyak orang-orang yang kemudian sangat-sangat apa ya, menganggap Habib itu sebagai cucu Nabi. Masih banyak tuh, padahal bukan. Oke, orang gila kok wali ya Bang. Dari Susi ya, terima kasih hadirnya. Kilurah, terima kasih. Sejak dulu udah muak lihat perilaku Habib yang tidak punya unggah-ungguh. Ya, orang kita lah yang goblok. Ya itu, kalau ini kita biarkan, ya semakin banyak orang-orang goblok kayak gitu ya. Penggoblokan massal gitu. Lucu, untuk menjadi wali harus gila. Nah, itulah makanya nanti orang-orang pada menghargai orang-orang gila yang seharusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nanti jangan-jangan orang gila nggak diobatin. Nah, bisa parah nanti negara nih. Dari Samber Nyawa, terima kasih. Enak kali Bahar bin Demit ya. Ceramah menghina kiai desa tapi dapat duit banyak. Waduh, itu oknum Habib yang paling banyak duitnya ya sekarang. Karena apa? Mobilnya aja berderet mewah tuh, banyak sekali. Banyak berderet-deret mobil mewahnya. Oke, dari Bagus, terima kasih Pemalang, Jawa Tengah hadir selalu menikmati tontonan yang menuntun. Terima kasih, kita lanjut. Ada lagi nih pendoktrinan dari ceramah-ceramah Habib yang tidak masukin akal. Ini saya akan membagikan video, yaitu video tentang Habib. Jadi akhir-akhir ini Habib-Habib ini meresahkan kaum muslimin. Karena apa? Karena dengan ceramahnya ini yang isinya hanyalah dongeng-dongeng, ngibul-ngibul yang belum tentu kebenarannya. Dan bahkan yang saya ingin tampilkan ini ada 3 video ya teman-teman ya. Video yang pertama adalah ada seorang Habib itu seperti Habib neon. Maksudnya Habib itu mukanya itu bisa bersinar itu seperti lampu. Aneh kan teman-teman ya? Masa ada seorang Habib ini mukanya itu bersinar seperti neon, bahkan disebut Habib neon. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Muridnya ini mati karena lihat wajah gurunya bercahaya dan kisah Habib neon. Subhanallah ya. Oke, mari kita simak. Syekh Ahmad Al-Badawi itu, Masya Allah Pak, beliau itu pakai cadar. Jadi beliau itu kalau ngajar pakai cadar gitu. Yang pertama ini cadarnya putih, tipis. Yang kedua agak tebal seperti ini. Jadi si Ahmad Al-Badawi itu kalau ngajar gini, santrinya ini 4 tahun ngaji nggak pernah kelihatan bulunya. Kalau ya Syekh, aku santri mau pulang ini. Izinkan mandang wajahmu. Santrinya namanya Syekh Abdul Al. Ini cerita diceritakan dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf Sohib Gersi. Wahai Abdul Al, mandang itu ada kelasnya. Walaupun aku harus mati, tapi aku bisa memandang wajahmu baik. Dibuka 1 lapis sudah kelihatan bentuk muka, tapi remang-remang karena ada lapisan putihnya. Dibuka 1 lapis, Bersinar gitu ya. si Abdul As langsung tersungkur, jatuh langsung mati. Kenapa? Karena wajahnya Nabi ada di wajahnya. Di Surabaya ada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, terkenalnya Habib Neon. Terkenalnya Habib neon ya teman-teman ya. Ada-ada aja ya kisah-kisah seorang Habib ini ya. Namun ya teman-teman ya, mereka ini mengisahkan itu selalu yaitu bersambung dengan dari kalangan mereka, maksud saya ya. Jadi tidak ada mengisahkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perjalanannya. Ini selalu mengisahkan yaitu tentang jalur mereka, yaitu Habib Fulan, Habib Fulan. Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa dibilang Habib Neon? Mukanya itu kayak neon, hebat. Habib Muhammad bin Husain itu mendapat julukan Habib Neon. Kenapa? Mukanya itu terang, orang lihat di sini. Neon. Nah, teman-teman ya, ini memang kisah yang nyibul sekali ya. Ya, ini adalah khurafat ya. Kisah-kisah yang tidak benar, teman-teman ya. Ya Allah, ini agama kalau dibiarkan oleh orang-orang yang semacam ini agama ini seperti agama dongeng jadi teman-teman ya. Jadi berbicara itu tanpa dalil, tanpa ilmu. Yang penting cerita, yang mendengarkan suka, ya sudah. Semua bohong isinya. Nah oke teman-teman, ini ada lagi yaitu Nabi setiap sore di dalam kamar Habib. Wow, ini cerita apa lagi ini ya?
Nabi setiap sore ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sore itu mendatangi Habib, ada di dalam kamar. Memang sangat ngibul sekali ya teman-teman ya. Satu hari beliau habis selesai baca maulid, dekat mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. "Temennya nggak diajakin Beb?" "Temen yang mana?" "Yang itu Bib, yang saya suka liatin Bib, di kamar Habib itu kalau sore-sore Bib. Saya suka kelihatan Bib dari sini Bib ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Bib, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang apa Bib?" "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini kisah yang semacam ini nih langsung jamaahnya Allahu Akbar ya. Langsung pada percaya. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtuturar. Wah, ini nih senjatanya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtuturar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Ampun Bib, pantesan cakep kayak gitu ya Bib ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini jelas-jelas ngibul sekali ya. Jelas-jelas adalah khurafat, pendongeng yang handal. Ya Allah ya teman-teman ya. Sedangkan istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi, para sahabat ya, para sahabat Khulafaur Rasyidin, mereka ini tidak pernah didatangi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, jadi para sahabat, istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi tidak pernah didatangi di dalam nyata, bukan dalam mimpi ya teman-teman ya. Ini ada seorang Habib, entah ceritanya dari mana, entah Habib itu ini benar keturunan Nabi apa bukan. Namun pengikut-pengikutnya seperti Ustazah Halimah Al-Idrus menceritakan tentang hal itu. Ini coba bayangin teman-teman. Ya, jadi ternyata itu namanya Halimah Al-Idrus, berarti dia juga seorang Habib, tapi Habib perempuan. Dari golongan mereka menyebut itu Syarifah, bukan Habib perempuan. Kalau saya sebut Habib perempuan, saudara. Jadi itu kita bisa simpulkan bahwa tidak hanya yang masih bocil, tidak hanya laki-laki, perempuan pun dari Ba'alawi itu pinter ngedabru seperti ini, saudara. Jadi waraslah kalian, ini pembodohan massal nih. Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh bangsa ini semuanya percaya kepada cerita dongeng kurofat dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang membodohin. Ini bahaya ini. Tentang hal itu, ini coba bayangin teman-teman ya. Ini semestinya adalah agama Islam ini dirusak oleh orang-orang Islam sendiri. Ya Allah ya teman-teman ya. Mana ada Rasulullah SAW itu sudah wafat lalu kemudian setiap sore itu mendatangi di kamar Habib tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi para jamaahnya ini ya, para muhibbinya ini nganggu-nganggu dan percaya. Allahu Akbar. Ini adalah suatu perendahan terhadap baginda Nabi SAW. Nabi itu sudah wafat dan Nabi tidak bisa kembali ke dunia. Tentu saja orang yang akidahnya, yang manhajnya lurus, yang mengikuti Nabi dan para sahabat tidak akan percaya. Kalau mungkin dalam mimpi itu masih bisa dimengerti ya, tetapi itu pun tidak semua orang ditemui Rasulullah dalam mimpinya ya. Kalian juga jangan gampang percaya kalau ada orang-orang ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi. Di dalam mimpi saja itu hal yang sangat kecil kemungkinannya. Itu hanya orang-orang terpilih. Tetapi ini ngomongnya ketemu secara langsung dalam kehidupan nyata. Apa Rasulullah hidup kembali kayak vampir gitu? Astagfirullah, ini perendahan ya. Makanya kita setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Ubaidillah. Habib ini saudaraku tidak hanya perempuan yang laki ya. Ini mengalami defisit ilmu nih, defisit mental, defisit akhlak gitu loh. Jadi kalau masih ada muhibbin orang pribumi percaya kepada Habib, waduh, benar-benar dia sudah menjadi korban ya pembodohan massal. Ya, tentu saja orang yang akidahnya, yang manhajnya lurus,
yang mengikuti Nabi dan para sahabat tidak akan percaya tentang terkait kisah-kisah khurafat yang semacam ini. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya adalah sufi, entah sufi dari mana, mereka langsung percaya dengan kisah-kisah khurafat yang semacam ini. Nah, oke teman-teman, jadi ada lagi ya teman-teman ya, yaitu dongeng-dongeng yang belum tentu kebenarannya. Gurunya Habib Ali Abu Bakar Al-Atos antara Maghrib dan Isya membaca surah Yasin 60.000 kali. Wow, jumlah 60.000 kali membaca Yasin. Bukan Yasin, bukan ya. Tentu ini surah Yasin dari awal sampai akhir selama 60.000 kali, yaitu antara Maghrib dan Isya. Bayangkan berapa waktu yang harus dibutuhkan ketika membaca surah Yasin selama 60.000 kali. Ini jelas-jelas ngibulnya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara Maghrib dan Isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara Maghrib dan Isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. 60.000 kali. Bayangkan. Ya. Kita baca Yasin berapa? Paling 2 kali lah mentok azan Isya sudah. Atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru Isya. Waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak. Nah, jadi kan bicara tentang waktu yang sedikit tapi berkah. Coba kita tes ya. Coba kita tes ya. Yang bercerita ini bisakah ya membaca Yasin 60.000 kali dalam jarak waktu yang sangat singkat, yaitu antara Maghrib ke Isya ya. Iya, ini jelas-jelas ngibul ya teman-teman ya. Mana ada baca Yasin 60.000 kali sampai-sampai antara Maghrib dan Isya. Ini jelas-jelas tidak percaya saya teman-teman ya. Ini adalah pembodohan ya, ceramah yang membuat orang ini bukan mendapat ilmu, namun adalah mendapat kebodohan. Apa yang disampaikan ini adalah hal yang tidak wajar ya teman-teman ya. Ini hanya ingin membanggakan kisah-kisah tersebut gurunya, padahal itu adalah kisah yang tidak benar. Makanya orang dulu bisa hatam sehari 4 kali, 8 kali Quran ya begitu. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Itu gurunya Habib Ali tadi, Abu Bakar Atos. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya yang bisa saya tampilkan, yaitu tentang terkait cerita halu dongeng khurafat yang didengungkan oleh orang-orang yang mengaku Habib. Jadi teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang harusnya sadar bahwa Habib Ba'alawi ini membuat kerusakan mental, kerusakan pikiran. Kalau kalian ingin maju, ingin sukses, berhasil di dunia akhirat, ngikutin Habib Ba'alawi, bukannya kalian sukses selama di dunia akhirat, kalian sukses jadi muhibin, jadi jongos, budak spiritual mereka. Ada satu video lagi akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya baca dulu komentar Anda. Dari Muhammad Yahya, terima kasih ya. Kok gak takut dosa ya Habib-habib palsu yang ada di Indonesia? Ini sudah jelas bukan juriah Rasulullah SAW. Masih saja ngaku-ngaku juriah Nabi. Nah, ya iyalah saudaraku, namanya jualan biar nasibnya itu enak gitu, diberi kemuliaan. Ya terus-terusan saja dia ngaku-ngaku ya. Oke. Kemudian dari Garuda Sakti, nasab putus, sanad ilmu putus, tak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub. Kemudian dari Sulsam, mana ada Kabib yang waras bro, Kabib sudah jelas bukan turunan Nabi. Kok ngaku turunan Nabi? Itu namanya stres alias gendeng. Dari Bang Fahruri Paung, sumpah harus dibersihkan. Kapan mau dibersihkan, saudari? Garuda Sakti ya, gila permanen dianggap wali kejeduk. Nasab putus, sanad ilmu putus, tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub ya. Gila permanen dijadikan wali kejeduk. Oke saudaraku ya.
Dari Abdul Jabar, golongan orang yang mengunggulkan kakek buyutnya gak taunya pemalsu nasab, dasar imigran Yaman, gak tahu malu. Jadi saudaraku, kalau kalian ngikutin doktrin-doktrin Habib Ba'alawi yang membanggakan nasab itu sama dengan mengikuti budaya jahiliyah. Udah berabad-abad yang lalu yang seharusnya kita tinggalkan. Dan udah tinggalkan saja semua amalan-amalan yang didoktrinkan Habib. Rotibul Hadab tinggalkan, Rotibul Hadab, apa Sintu Duror tinggalkan. Bikin nek gitu. Ya, banyak amalan-amalan dari Wali Songo, dari para kiai Nusantara yang lebih jos gandos. Apa jos gandos? Dari Abu Nahru. Dari Bang Abu Nasru ya, kalau saya salah mohon dimaklumi. Itulah kerajaan Ba'alawi, begal nasab, begal segala begal. Wow. Bang Suwarto, kapan ada Habib lampu sorot? Tadi Habib neon ya. Mudah-mudahan suatu ketika ada Habib lampu sorot. Dedakmon, gak usah pakai nyebut Habib, cukup Ustadz siapapun ya kepada Ba'alawi. Oke, terima kasih. Dari Suwarto, Habib ini mulutnya jorok, banyak ngibulnya. Ngibul terus. Dari Arkan Faisal, halu kasihan kau Beb. Ini namanya pembodohan massal kalau kita nggak counter saudara. Kasihan ini para muhibin, tambah tunggu nanti itu ya. Kemudian dari Siti, terima kasih. Generasi suram Bani Ba'alawi yang dipuja dan dihormati di negeri ini. Habib ajaran halu itu benar ya. Jadi Dedakmun. Kita punya profesor agama kondang ya, banyak banget itu ya. Wah, terima kasih. Waduh, komentarnya banyak ini hari ini yang maju. Oke, saya sampaikan video terakhir ya. Ini untuk memberikan edukasi ya. Nah, kita simak ini video Gedabrus lagi nih. Ini jelas penipuan ini. Sama sih, gayanya mereka kan begitu ya. Ngaku bertemu Rasulullah, tapi ini orang laki-laki ini, Habib laki ini. Tadi Habib perempuan, sekarang Habib laki. Artinya memang sama saja. Kita ingin tunjukkan Habib-Habib Ba'alawi itu mau yang halus, mau yang kasar, mau yang kecil, bocil, sampai yang mau mate. Sama aja mereka. Ya udah didoktrin oleh leluhur mereka untuk berbohong dan berdusta, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, ada satu lagi video oknum habaib. Dan ini level dustanya, ya, dusta di atas dusta ya. Habib ini dengan terang-terangan mengaku dirinya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang kita dengar cerita-cerita dari oknum habaib ini, mereka menceritakan karamah wali-wali mereka yang bisa berjumpa secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kali ini teman-teman, Habib ini mengaku dirinya lah yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dulu videonya teman-teman. Itu kira-kira pukul 3:30 saya seperti ketiduran. Sambil baca itu saya ketiduran karena memang masih ngantuk. Ketiduran, tiba-tiba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur itu, dari kuburnya Habib Keramat. Saya pikir itu Habib Keramat Bogor. Lalu saya tanya, saya berdiri, saya cium tangan. Ya Jiddi, wahai kakekku, Habib Abdullah bin Mahsin, doakan saya. Beliau bilang, saya bukan datukmu Habib Abdullah bin Mahsin, walakin akan tetapi kakek daripada kakekmu. Siapa engkau? Begitu indah mukanya, indah, begitu luar biasa, begitu terang, begitu menjadikan sesuatu yang tercengang, saya sehingga tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tetapi suara itu terdengar, beliau mengucapkan, akulah yang engkau baca salawatnya. Ya Nabi salam alaik. Sok-sokan nangis teman-teman ya. Benar. Dusta. Anta syamsunan
Berpura-pura menangis teman-teman ya, untuk menguatkan ceritanya itu, agar para muhibbinya ya menganggap ceritanya itu adalah benar. Akidah dalam Islam, orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa keluar lagi dari kuburan, teman-teman ya. Kalau memang orang sudah meninggal dunia ya, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia bisa keluar dari kuburannya, tentu akan terukil melalui riwayat hadis-hadis yang sahih. Rasulullah menjumpai anak istrinya, menjumpai para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, teman-teman, yang senantiasa hidup satu zaman dengan beliau. Alasannya karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku melalui mimpi, maka dia akan melihatku dalam kondisi terjaga. Padahal tafsiran dari hadis tersebut bukan seperti itu. Bukan bertemu dalam keadaan terjaga di dunia, teman-teman ya. Tapi barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, kemudian disesuaikan ya dengan ciri-ciri fisik Rasulullah melalui hadis-hadis, teman-teman, kemudian ya ketika sesuai, maka ada harapan nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Ya, jadi seperti itu ya. Masya Allah. Ya sudah, saudaraku. Saya kira kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih Ali Mustafas. Oke, itu aja. Saya harus minum air dulu. Kita nanti live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Saya akhiri ya, mohon maaf segala kekhilafan, kesalahan ya. Salam persatuan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.